subuh ini kita mencoba bagaimana Allah menerangkan bahwa kita membaca Al-Quran akan menambah keimanan kita, dan yang lebih tegas lagi, kalau kita memahami suatu surah, memahami satu surah itu ditegaskan bahwa akan menambah keimanan kita. Ini kita perhatikan ya, bagaimana bisa iman bertambah gitu, ya, dengan membaca ayat-ayat Quran, ayat per ayat. Tapi bagaimana menambah iman dengan memahami surah per surah ya. Secara garis besar Nabi Muhammad SAW menggambarkan iman itu bertambah apabila banyak amal ya. Jadi dari segi output, segi keluaran, segi produksi, kalau iman bertambah itu menunjukkan bahwa amal akan bertambah. Bagaimana amal itu bertambah sudah saya sampaikan dalam sisi ya, konsep Al-Quran, bahwa bertambahnya bisa bertambah gerakan fisik ya, bertambah gerakan materi, bertambah gerakan kolbu, bertambah gerakan fikir-zikir. Sudah saya contohkan bagaimana suatu amal semakin baik, semakin tinggi, semakin berilmu. Saya sudah contohkan. Itu dari segi output. Dari segi input ya. Quran menggambarkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 121 ya, itu menggambarkan bagaimana iman bertambah karena baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang kami telah beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya ya. Mereka itulah yang beriman kepadanya, dan siapa yang ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, sekarang kita lihat bahasa Arabnya ya. Karena bahasa Arab itu mengandung ilmu ya. Kata-kata dalam Arab itu mengandung ilmu. Alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami beri Alkitab ya. Yatslunahu haqqa tilawati ya. Mereka membacanya, yatslunahu haqqa tilawati, dengan sebenar-benar membaca nah, itu ya. Dalam Al-Quran ada 4 tingkatan membaca Al-Quran itu ya. 1, Quranan, membaca sekadar baca sesuai dengan ilmu tajwid, sesuai makhraj hurufnya dan sebagainya ya. Kemudian tilawatan, nah ini tilawatan ya. Jadi kata yatslu ya, yatslunahu itu berasal dari kata tilawah dalam fi'il mudhari yang akan datang ya. Jadi dia membaca dengan pengetahuan, ada ilmu yang menyertai dalam bacaan tersebut ya. Yatslunahu haqqa tilawati, sebenar-benar membaca
ya. Mudah-mudahan bacaan itu mereka mengerti, memahami, ya, dan masuk dalam hati, sehingga ayat Al-Quran itu merupakan ilmu, ya. Nanti kita lihat ayatnya, ya. Ulaika yu'minuna bih, mereka itulah yang beriman kepada Al-Quran. Jadi kalau semakin banyak ayat-ayat Al-Quran, ya, yang kita masukkan dalam hati, zikro ke dalam hati kita, segala persoalan di dunia ini, ya, semakin kita bisa memahami petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu beriman kita akan bertambah. Nah, sekarang kita lihat surah Al-Ankabut 49. Al-Ankabut 49, di mana orang yang baca Quran itu tadi masuk ayat-ayat Quran itu di dalam hatinya. Bukan berarti hafal, ya. Zikronya. Kalau hafal, tujuan hafal adalah untuk membuktikan dan memelihara apa yang kita ngerti, dipelihara. Apa yang kita ngerti dipelihara dengan hafalan. Nah, itu. Kalau mengerti masukkan dalam hati, zikra, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu, gitu, ya. Artinya ayat-ayat Al-Quran itu masuk ke dalam dada, itulah ilmu Al-Quran, ya. Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami. Sekarang kita baca bahasa Arabnya, ya. Bal huwa, bahkan huwa, Al-Quran itu disebut huwa, seolah-olah makhluk hidup, dia, itu, ya. Bal huwa ayatum bayyinatun. Jadi bahkan ayat-ayat itu, Al-Quran itu berisi ayat-ayat, ya, ayatun, ya, bayyinatun, yang memberitahu, seolah ngomong, ya, ke dalam hati kita, ya. Bayyinatun fi suduril ladzi, ngomong seolah-olah, menjelaskan seolah-olah ke dalam hati kita, gitu. Fi sudur. Sudur itu adalah 4 tingkat. Jadi hati itu ada 4 tingkat. Yang paling luar itu as-sudur, sudrun. Yang kedua kolbun. Yang kedua kolbun, ya. Yang ketiga fuadun, ya. Yang keempat babun. 4 hati itu. Nah, tempat setan membisikkan godaan itu pada tingkat awal, pada tingkat sudur, nah, itu, ya. Tuh. Mari kita lanjutkan. Di dalam hati, di dalam dada orang-orang yang berilmu, utul ilmu. Artinya dikatakan kita berilmu itu kalau Quran sudah masuk ke dalam hati kita. Nah, sekarang ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai surah. Mengapa Al-Quran itu dibagi dalam surah-surah, gitu, ya. Mari kita lihat surah At-Taubah. Surah At-Taubah
ayat 124. Sekarang kita lihat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka orang-orang munafik, maksudnya orang-orang yang percaya, ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surah itu menambah imannya dan mereka gembira. Jadi surah-surah Al-Quran ini 114 ya. Ada yang panjang, ada yang pendek. Seperti surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, ya, surah An-Nas, itu isinya merupakan suatu kumpulan yang besar. Tapi kalau di belakang itu surah-surah yang pendek, mulai tajam, ya, mulai tajam. Mulai kita paham suatu surah, misalnya ya, surah As-Saff. Kalau kita pelajari dalam 12 ayat itu, maka timbul pengertian kita. Oh, Islam itu terbentuk dari suatu masyarakat yang bukan bicara saja. Gitu awalnya itu, bukan bicara saja, bukan suatu umat yang suka ngomong. Kemudian mereka bersatu, bersap-sap, ya. Kemudian menggambarkan bagaimana hubungan antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW, bagaimana perjuangan umat Islam, bahwa Allah sudah menetapkan tetap akan menghidupkan agama Islam itu sampai sempurna. Jadi terpahami oleh kita, oh ini perjuangan. Nah, maka saya sudah contohkan kemarin itu seorang dokter ya, Dokter Taufik namanya, dia ahli spesialis, dia dokter spesialis tapi suka berdakwah gitu. Setelah dia mempelajari surah As-Saff itu, dia berubah pikiran untuk berhenti sebagai dokter dan meneruskan dakwah. Karena kehidupan di Amerika kan tidak bisa disamakan dengan kita. Karena seorang dokter ya praktek dokter lah gitu. Kalau di Indonesia kan bisa dua hal kita jalankan sekaligus, tapi di Amerika tentu terbatas ya. Jadi itu menambah imannya. Mengapa dia meninggalkan suatu profesi yang baik terus melakukan dakwah? Berarti imannya bertambah. Ini sebagai contoh ya. Mari kita kembali ke surah At-Taubah ayat 124 ya. Ini secara implisit dinyatakan tak bertambah iman gitu ya. Wa idza ma unzilat surah ya, wa idza ketika ma sampai 6 harkat itu. 6 harkat itu penting ya. Sambil kita pahami bahwa dalam bacaan juga mempengaruhi kita menafsirkan Al-Quran ya. Wa idza ma 6 harkat unzilat surah ya. Ketika diturunkan suatu surah dalam Al-Quran, faminhum, maka di antara mereka mayaqulu, berkata, ayyukum, apakah di antara kalian zadat suhadihi imanan ya. Zadat suhadihi imanan, yang bertambah imannya. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan, maka adapun orang-orang yang beriman ya, maka turunnya surah tersebut fazadathum imanan ya. Maka surah itu akan menambah iman.
wahum yastabshirun, dan merasa gembira. Ya. Mudah-mudahan ya kita semakin belajar Al-Quran semakin dalam, insya Allah kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus mengkaji Al-Quran, terus belajar Al-Quran. Ya. Karena inilah ilmu-ilmu dasar untuk bahan untuk alat perjuangan gitu ya. Banyak dicontohkan di dalam Al-Quran. Kalau mau berjuang, mau berjihad, jangan tidak menguasai Quran. Sebab di dalam Quran itu banyak tipu-tipu. Iblis, setan yang menggeser hati kita. Sebagai contoh ya, mengapa Rasulullah itu memberitakan bahwa orang yang masuk neraka itu ada dari kalangan ahli Quran. Ada ahli Quran masuk neraka, ada orang dermawan masuk neraka, ada ahli jihad masuk neraka. Artinya orang ahli Quran masuk neraka karena digoda setan. Orang dermawan masuk neraka karena terjerat oleh bujuk rayu setan. Orang yang berjihad masuk neraka karena setan mampu menipu mereka. Mudah-mudahan kita terhindar dari godaan setan. Maka di dalam sholat kita sebelum sholat itu dianjurkan baca Rabbi